Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come. Jadi ceritanya begini, saat pindah ke rumah baru, barang-barang yang banyak aku bawa dari rumah orang tua adalah koleksi CD dan kaset pita yang beberapa sudah hilang dan rusak. Beberapa DVD original yang aku beli karena didiskon di Gramedia, setumpuk majalah Movie Monthly yang beberapa sudah lengket dan rusak karena banjir, dan novel-novel bahasa Inggris yang dulu aku beli dari toko Books and Beyond. Saat menyusun dan memberesi barang-barang tersebut, aku baru sadar bahwa yang dulu sering aku beli dan kunikmati perlahan sudah tak diproduksi. Bahkan pabrik dan tokonya sudah nggak ada lagi. Dulu sih aku rajin bertandang ke Plaza Pulau Mas atau King's Hotel Palembang. Hanya sekedar mencari kaset pita. Sudah dari pertengahan tahun 2000-an sih, baik toko-tokonya dan kaset pitanya sudah punah. Di Stara, tempatku biasa berlama-lama menatap CD yang dijajar rapi, sudah lama gulung tikar juga. Dan CD tak lagi dilirik sejak ada MP3 bajakan. Walau formatnya tetap bentuk CD, tapi sejak merebak ponsel pintar dan mendownload lagu bisa sambil rebahan, siapa sih yang mau beli CD rilisan baru seharga 150 hingga 300 ribu rupiah? Bahkan sejak ada layanan streaming, kita bisa mendengarkan lagu dari era apapun dengan sangat mudah. Gratis pula. Pun demikian dengan buku dan majalah. Berita apapun bisa kita baca di ponsel pintar. Novel pun bisa kita beli dan baca format digitalnya di gadget apapun. Gak susah ya. Dan aku pun jadi ragu. Apakah memajang koleksi CD, kaset, dan novel di rak dinding masih menjadi dekorasi rumah yang estetis dan membanggakan? Apa tidak ketinggalan zaman? Tapi tetap aku lakukan juga sih. Aku nekat beli rak berukuran sedang untuk menyusun novel dan koleksi kaset pita dan CD-ku. Jadilah pajangan di rumah. Beberapa kerabat yang datang ke rumah banyak yang nyinyir sambil berkata, memang masih zaman yang ngoleksi ginian. Dan aku pun ikut bertanya pada diriku sendiri, iya ya, buat apa ya? Dengan internet dan gadget yang kita miliki, semua bisa diakses. Malah gratisan kalau ilegal. Memang sih, internet membuat semuanya lebih gampang. Aku juga suka sekali dengan dengerin musik lewat Spotify dan berlangganan Netflix. Pokoknya suka banget lah. Gak heran sih, streaming atau illegal download menawarkan dua hal menarik, yaitu murah dan nyaman. Seperti yang aku bilang tadi, ngapain beli CD 150 hingga 300 ribu rupiah atau piringan hitam yang harganya 800 ribu. Kalau beli kuota 50 ribu bisa dapat lebih banyak. Atau kalau punya wifi di rumah bisa download 2 terabyte sehari. Harus diakui sih kalau media fisik sudah kayak artefak ya. Artefak dari zaman purbakala. Dan memang seharusnya menyerah punah. Di era di mana semua hiburan bisa disimpan di penyimpanan portable, maksudnya bahkan bukan iCloud ya, bahkan di cloud, di awan ya. Media fisik ibaratnya prasasti dari batu yang butuh ruang besar di dalam rumah. Apalagi nih, sekarang orang-orang sudah meninggalkan gaya hidup konsumtif dan beralih ke hidup yang minimalis. Rata-rata orang hidup di rumah mungil dan tak punya banyak ruang di rumahnya. Kita sudah jarang menjumpai rumah-rumah dengan speaker gede, apalagi home theater yang sudah gak lazim lagi karena mostly orang-orang sudah beralih nonton Netflix dan Disney Plus dari laptop, tablet, atau ponsel pintar. Memang vinil
atau piringan hitam sedang tren lagi. Tapi coba tanya kepada orang-orang kebanyakan, mau beli vinylnya Mariah Carey seharga 800 hingga 1 juta rupiah atau streaming aja di Spotify pakai speaker Bluetooth. Ini juga berlaku pada novel atau Blu-ray 4K disc. Jika ponsel pintar bisa mengaksesnya, ngapain juga harus beli? Jadi kepikiran juga ya, bayangin susahnya para kolektor yang bela-belain masih beli media fisik. Contohnya aku, saat zaman kaset pita harus bela-belain berburu ke toko kaset. Dan saat media fisiknya berganti ke CD, harus berganti player dan tempat penyimpanan juga. Belum lagi kini era vinyl ya, vinil atau piringan hitam harus beli player dan tetek bengeknya yang gak murah. Lalu harus lagi mikirin ruang tempat menyimpannya. Dan apa aku dan kalian semua harus menyerah dengan kenyamanan era digital? Pernyataan atau pertanyaan yang kontradiktif ya. Masa kenyamanan dan kemudahan harus dilawan? Mirip generasi 80-an yang anti kemapanan. Apa budaya mengoleksi harus ditinggalkan? Dan tanpa sadar, kita telah memasuki era di mana kita harus mengkaji ulang definisi membeli dan mengoleksi. Tapi nih, ada fakta yang berbanding terbalik. CD memang mengalami kemerosotan dalam hal penjualan, bahkan di berbagai tempat sudah nggak laku lagi. Tapi uniknya, penjualan kaset pita dan piringan hitam menunjukkan kenaikan. Di tahun 2011, vinil alias piringan hitam menjadi tren lagi. Kaset pita pun ikut-ikutan bangkit dari kubur. Imbasnya, format antik ini dipakai banyak penyanyi kelas dunia untuk memasarkan karya mereka. Hingga akhirnya menjadi mainstream kembali. Banyak pemutar piringan hitam dan kaset pita diproduksi kembali saat ini. Apa gerangan yang terjadi? Saat streaming musik dan film bisa dilakukan dengan mudah, orang-orang kembali mau repot-repot membeli media fisik. Mungkin tidak ada jawaban yang pasti ya. Memang zaman sudah berubah. Beberapa hal menjadi lebih baik dan lebih mudah. Namun, yang lebih baik dan mudah tidak memberi kesan apa-apa. Itu mungkin salah satu alasan. Era digital dan internet memang menyapu bersih semua media fisik. Buku, koran, majalah, DVD film, CD, dan kaset musik dan lain-lain bakalan punah. Tapi tanpa kita sadari, kita menjadi terobsesi dengan segala sesuatu yang didigitalisasi. Sekarang ini, kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita menatap layar gadget. Termasuk kamu yang sedang menonton video ini. Dari hiburan hingga pekerjaan, menuntut kita menatap layar gadget berjam-jam. Kita mungkin merasa bahagia dengan situasi ini ya. Namun, ahli sosiologi tidak berpendapat demikian. Beberapa tahun silam, istilah digital detox menjadi populer. Apa itu digital detox? Ini adalah upaya mengurangi ketergantungan kita terhadap konsumsi digital media. Tapi malah yang terjadi muncul teknologi yang menarik kita lebih ke dalam dunia digital. Masih ingat ya, NFT malah populer. Dan kita malah mengabaikan seniman pelukis pinggir jalan yang karyanya lebih nyata dan bisa dipajang. Bahkan dengan virtual reality atau VR atau augmented reality, kita malah makin terperosok dalam dunia virtual seperti dunia Matrix. Nah, media fisik memberi kita jeda dan istirahat istilahnya dari penatnya jari kita dari kegiatan scrolling dan menatap layar handphone atau gadget. Media fisik memungkinkan kita mengapresiasi hal-hal kecil yang sekarang terlupakan. Misalnya nih, detail pada sampul novel yang fontnya diberi emboss dan warna glossy yang mencolok yang lucu. Atau
mengamati artwork cover vinyl dan CD yang norak tapi enak dilihat. CD, DVD Blu-ray, kaset pita atau vinyl membuat kita sibuk membersihkannya atau mengotak-atik playernya, mengatur settingnya agar pas di kuping saat diputar. Nah, ini keasikan tersendiri loh, daripada buka Spotify atau Netflix lalu rebahan sambil tetap menatap ponsel. Nah, aku bukannya anti Spotify atau Netflix dan media streaming ya. Aplikasi-aplikasi tersebut asik juga, mudah dan nyaman. Tapi media fisik memberi kita hal yang susah diungkapkan. Ada yang bilang kalau kita lebih memilih media fisik, misalnya berburu ke pasar loak, thrift shop, atau toko-toko yang masih bertahan, kita lebih disodori pengalaman untuk mengeksplorasi konten yang lebih organik. Organik apa sih maksudnya? Maksudnya gini, misalnya lagi berburu vinyl atau CD bekas, kita akan melihat ada artwork cover yang unik. Lantas kita beli hanya karena suka artworknya, bukan karena musiknya. Dan sampai rumah kita dengarkan. Dan kita menemukan sesuatu yang baru untuk didengarkan. Sementara dengan media digital, utamanya streaming, kita hanya terbatas oleh rekomendasi algoritma. Dengan media fisik, ada kepuasan saat menemukan sesuatu yang baru. Mulai dari kemasan buku yang unik dan gak biasa, atau lipatan-lipatan buklet kaset yang gak lazim. Dan saat kita membaca catatan kecilnya, kita seolah terhubung dengan karya yang ada di dalamnya. Buatku pribadi, mencari lagu Dan Passer Moon milik Mary Beth sangatlah mudah ya, mudah banget. Tapi melihat dan memegang langsung kaset beserta tulisan-tulisan kecil di dalamnya punya sensasi tersendiri. Pengalaman menemukan atau istilah kerennya sense of discovery, seperti itulah yang tidak akan sama di dunia digital atau hidup di dunia cloud atau awan. Nah, balik lagi ke algoritma. Algoritma pada banyak platform akan merekomendasikan kita film dan musik berdasarkan apa yang sudah kita tonton atau dengar atau baca ya kalau buku dan novel di aplikasi tertentu. Karena tujuan akhirnya adalah keterikatan atas ketertarikan kita, bukan menemukan sesuatu yang baru. Bingung ya? Misalnya begini, aku kan suka lagu-lagu R&B era 90-an. Maka jika aku play rekomendasi yang ditawarkan Spotify adalah lagu-lagu sejenis. Padahal bisa jadi kupingku bakalan suka juga dengan jazz atau rock. Sama lah kayak kita nonton Netflix ya. Pokoknya yang direkomendasikan semua hal yang berketerikatan, bukan karena ketertarikan. Nah, beda kalau kita dulu masuk ke Distara atau rental DVD. Kita akan menelusuri semua lorong hingga akhirnya apa yang menarik perhatian kita secara visual untuk kita bawa pulang nantinya. Ya, sekali lagi, media digital dan platform streaming memberi kita banyak pilihan. Tapi, algoritma menutupi eksplorasi yang ada. Sementara, media fisik ya mampu mendobrak batasan tersebut. Mendengarkan audio musik lewat MP3 atau FLAC yang super jernih memang nikmat dibanding audio yang keluar dari kaset pita yang suaranya naik turun atau vinyl piringan hitam yang ada suara letupan popcorn. Namun FLAC atau MP3 tidak punya cerita di balik itu. Tak ada yang bisa dipegang dan diamati. Apalagi kalau kita mendapatkan media fisik bekas yang pernah dimiliki dan disayangi orang lain. Coretan pada kertas, lunturnya tulisan pada cangkang kaset karena sering disentuh, atau bahkan tulisan cerpen di bukletnya adalah bagian sejarah dari media fisik itu. Ada cerita di setiap media fisik bekas yang aku beli. Mulai dari usianya, siapa pemilik sebelumnya, dan bagaimana media tersebut diperlakukan. Bahkan ya, walau albumnya sama, bisa 2 atau 3,
media bekas punya kualitas suara yang berbeda. Belum lagi tahun rilis, reissue, ataupun repackage punya cerita berbeda. Bahkan kita bisa terkesima saat menemukan kaset, CD, atau vinyl bekas berusia 60 tahun, tapi masih dalam kondisi baik. Memang nilai sentimental sebuah media fisik punya nilai sendiri-sendiri. Bisa jadi vinyl, CD, atau kaset murah bisa punya nilai historis berharga bagi seseorang. Tak jarang kita mendengar cerita beberapa orang mencari album tertentu dari seorang penyanyi hanya karena dulu ayah atau ibunya yang telah meninggal sering memutarnya saat dia masih kecil. Kalian mungkin suka dan rela membayar untuk sebuah akun premium Spotify atau Netflix, atau membeli versi digital album favorit lewat iTunes. Tapi, apakah bisa seunik seonggok CD atau DVD yang pernah kalian beli saat momen tertentu? Nah, alasan terakhir yang mungkin terkesan klise adalah media fisik mendekatkan orang dengan kesukaan yang sama. Ratusan kali kita menonton film romantis yang menceritakan pasangan tokoh utama yang bertemu saat mencari novel, CD, atau kaset di toko. Ya, toko yang sekarang sudah sangat jarang. Untukku pribadi, hobiku membeli media fisik adalah bertemu orang-orang dengan hobi yang sama dan panjang lebar bercerita tentang musik dan film. Bertemu orang baru saat berburu di thrift shop atau pasar loak, lalu berdebat tentang dunia musik sangatlah mengasihkan. Lalu berkenalan dan saling menyombongkan koleksi masing-masing. This is the culture of physical media. This is the joy of physical media. Baik CD, vinyl, novel, dan buku atau DVD Blu-ray memaksa kita untuk sedikit menghentikan cepatnya laju kehidupan. Benda-benda artefak itu mengkoneksikan kita ke dunia sesungguhnya. Bertemu orang asing, ngobrol, dan saling berbagi cerita. Dan saat di rumah duduk santai, memutar musik dari CD, kaset, atau vinyl, lalu menikmati alunan musik sambil memejamkan mata meresapi setiap detik lagu yang mengalun tanpa menyentuh layar gadget. Nah, yang terakhir, media fisik yang kita kumpulkan memang tak bisa kita bawa saat waktu kita telah selesai di dunia ini. Tapi mewariskan ratusan koleksi CD, kaset, dan vinyl lebih bermakna daripada mewariskan banyak flash disk berisi file digital. Well, itu aja cerita curhat aku kali ini ya. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video. Bye-bye.